Baiklah, perkenalkan nama saya Gelora Simbolon, NIM P05150119223, kelas 2A TLN. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan 14 materi mata kuliah dari kimia klinik. Tes enzim fosfatase, kegunaan untuk menganalisis kanker prostat atau BPH. Prinsip, pada konsentrasi enzim non-spesifik hidrolase fosfatase asam yang tinggi berasal dari prostat. Metode, kinetik reagen 1 dan 2, sampel serum. Alat, spektrofotometer, mikropipet, dan tabung reaksi. Alkali fosfatase. Tes alkali fosfatase, kegunaan untuk memeriksa di lokal pada hati penifosfat menjadi pennitrofenol, diukur secara fotometri pada panjang gelombang 40 nanometer yang sebanding dengan aktivitas alkali dalam sampel. Metode menggunakan photometrics kinetik berdasarkan German Society Clinical Chemistry Reagen monoreagen, all sampel serum dan standar. Alat mikropipet, beker gelas, tabung reaksi, rak tabung. Interpretasi hasil dewasa 42-122 U per L, anak-anak 40-115 U per L. Kolesterol, kegunaan untuk mengetahui kadar kolesterol total dalam darah seseorang. Prinsip kolesterol ditentukan setelah hidrolisa enzimatik dan oksidase. Indikator quinonim terbentuk dari hidrogen peroksida dan 4 amino antipiram adanya P0 dan peroksidase. Metode kolorimetri enzimatik CHOD PAP. Reagen kolesterol serum 2 Aquades. Alat sentrifuge, tabung reaksi, rak tabung reaksi, mikropipet, kuvet, spektrofotometri. Interpretasi hasil kurang lebih 200 mg per dl, dicurigai lebih dari mg per dl, meningkat lebih dari 200 mg per dl. Trigliserida, kegunaan trigliserida ditentukan hidrolisa enzimatik dengan lipase. Indikator quinonim terbentuk dari hidrogen peroksida, 4 amino antipirin, dan 4 klorophenol di bawah pengaruh katalisa peroksidase. Metode menggunakan GPO PAP reagen, yaitu sampel, serum, dan reagen trigliserida atau GPO. Interpretasi hasil normal kurang lebih 150 mg per dl, batas tinggi 150-199 mg per dl, tinggi 200-499 mg per dl, di sangat tinggi dari 500 mg per dl. Metode prepitasi Tinder PEG, reagen sampel atau serum, reagen LDL dan standar. Alat sentrifuge, kuvet, mikropipet, dan spektrofotometer. Interpretasi hasil kurang 100 mg per dl. HDL, high density lipoprotein, kegunaan untuk mengetahui kadar HDL dalam darah. Prinsip kilomikron FDL dalam HDL diendapkan dengan perambahan asam prostat dan magnesium ke dalam sampel. Metode direct dan indirect. Alat sentrifuge, kuvet, mikropipet, dan spektrofotometer. Bahan sampel serum, reagen HDL, dan standar. Interpretasi hasil lebih dari pria 35-55 mg per dl, wanita 45-65 mg per dl. SGOT, serum glutamik oksaloacetik transminase, kegunaan untuk mengetahui kadar SGOT pada serum yang diperiksa. Prinsip asparat aminorase, katalisa transminase dari asparat dan 2 absolut area menjadi 1 milat oleh enzim milet
dehydrogenase atau MDH dan mikromemid adenit denotatif 9-NADH teroksidasi menjadi NAD. Metode spektrofotometri UV berdasarkan ISCC International Federation of Clinical Chemistry at Medicine Laboratory Medicine, reagen herba asat reagen SGOT sampel serum. Alat mikropipet, tabung reaksi, kuvet, spektrofotometri, interpretasi hasil, laki-laki 0-50 U/L, wanita 0-36 U/L. SGPT, serum glutami pyruvic transminase. Kegunaan untuk mengetahui kadar SGPT pada segmen diperiksa prinsip penambahan 5-fosfat menstabilkan aktivitas transminase. Aktivitas transminase dan menghindari nilai-nilai palsu rendah dalam sampel, misalnya dengan pasien penyakit hati dan pasien perawatan intensif. Metode uji UV menurut IFCC yaitu International Federasi dari Kimia Klinik dari Laboratorium Kesehatan Reagen 1 dan 2. Sampel serum, rak tabung reaksi, mikropipet, kuvet, spektrofotometer. Interpretasi hasil, laki-laki 0-37 U/L, wanita 0-31 U/L. Bilirubin total direct dan indirect. Gunaan untuk mengetahui kadar bilirubin total direct pada suatu sampel serum. Prinsip bilirubin direct dihadapkan pada bentuk diazotinasasi 2,4 diplokloroanin menyediakan penentuan aman dari bilirubin total. Metode yaitu uji fotometri menggunakan 2,4 diploroanilin atau DC. Reagen, sampel serum, aqueous dan reagen. Alat mikropipet, tabung reaksi, dan spektrofotometer. Interpretasi hasil, bilirubin direct 0,25 mg/dl, bilirubin indirect 0,1 sampai 1,0 mg/dl. Pemeriksaan asam urat. Tujuan pemeriksaan untuk mengetahui cara pemeriksaan asam urat. Prinsip kerja, asam urat dioksidasi menjadi alantoin dengan enzim urikase. Hasil dari hidrogen peroksida bereaksi dengan 4 aminotinpirin dan 2,4,6 tribromo 3 asam hidroksibenzoat menjadi quinonim. Metode pemeriksaan metode yang digunakan yaitu metode enzimatik, fotometrik. Alat kuvet, mikropipet, tip sentrifuge, spektrofotometer, Hanskun. Bahan serum, reagen asam urat, lab test, reagen 1, 2, dan 3. Interpretasi hasil, laki-laki 4,0 sampai 8,5 mg/dl atau 0,24 sampai 0,52 mol/L. Perempuan 2,7 sampai 7,3 mg/dl atau 0,16 sampai 0,43 mol/dl. Pemeriksaan protein total. Tujuan pemeriksaan untuk mengetahui cara pemeriksaan protein total. Prinsip kerja, ion tembaga bersama dengan protein di mana membentuk warna violet kompleks dalam larutan alkali. Absorbansi warnanya sebanding lurus dengan konsentrasi. Metode pemeriksaan, metode yang digunakan yaitu metode fotometri. Menurut metode Biuret, alat kuvet, mikropipet, tip, sentrifuge, spektrofotometer, dan Hanskun. Bahan, serum, dan reagen protein total. Interpretasi hasil, nilai normal 6,6 sampai 8,7 gram/dl. Pemeriksaan ureum. Tujuan pemeriksaan untuk mengetahui cara pemeriksaan ureum. Prinsip kerja, urea dihidrolisis oleh air dan
Urikase menghasilkan amonia dan karbon dioksida dalam reaksi modifikasi Berthelot ion amonium bereaksi dengan hipoklorit dan salin sirat membentuk zat warna hijau. Peningkatan absorbansi pada 578 nanometer sebanding dengan konsentrasi urea pada sampel. Metode pemeriksaan. Metode yang digunakan yaitu metode two-point enzymatic urase atau Brett-Cloud. Alat dan bahan. Yang pertama kuvet, mikropipet, tip, centrifuge, spektrofotometer, dan Hanskun. Bahan 1 serum, 2 reagen, ureum, reagen 1, reagen 2, reagen 3. Interpretasi hasil. Nilai normal bayi 5-100, 5-15 mg per dl. Anak 5-20 mg per dl. Dewasa 25-25 mg per dl. Lanjut usia kadar lebih tinggi daripada dewasa. Pemeriksaan kreatinin. Tujuan pemeriksaan untuk mengetahui cara pemeriksaan kreatinin. Prinsip kerja. Kreatinin dalam sampel bereaksi pikrat di media membentuk kompleks berwarna tingkat. Pembentukan kompleks diukur waktu singkat untuk menghindari gangguan. Metode pemeriksaan. Metode yang digunakan adalah metode Jaff reaction. Alat dan bahan. Alat 1 kuvet, 2 mikropipet, 3 tip, 4 centrifuge, 5 spektrofotometer, dan ke-6 Hanskun. Bahan serum reagen kreatinin atau biosistem reagen 1, reagen 3, dan reagen 3. Interpretasi hasil. Nilai normal perempuan 0,6 sampai 1,1 mg per dl atau 53 sampai 93 mol per dl. Laki-laki 0,9 sampai 1,3 mg per dl atau 80 sampai 115 mol per dl. Pemeriksaan gamma GT. Tujuan pemeriksaan untuk mengetahui cara pemeriksaan gamma GT. Prinsip kerja. Gamma GT mengkatalisis transfer asam glutamat untuk akseptor seperti glisinin. Dalam kasus ini, melepaskan 5 amino 7 nitrion benzoat yang dapat diukur pada 4-5 nanometer. Peningkatan absorbansi pada panjang gelombang ini secara langsung setara dengan aktivitas gamma GT. Metode pemeriksaan menggunakan metode kinetik kolorimetri. Alat sentrifuge, jarum, mikrolab 300, mikropipet, tabung vakum, tutup merah, yellow tip, dan blue tip. Bahan aquades, darah, kapas alkohol, kapas kering, reagen gamma GT, reagen 1 dan 2, serum, dan tisu. Interpretasi hasil nilai normal. Wanita 10-80 U per L. Pria 15-90 U per L. Pemeriksaan LDH atau laktat dehidrogenase. Tujuan pemeriksaan untuk mengetahui cara pemeriksaan LDH laktat dehidrogenase. Prinsip kerja. Dalam suasana netral LDH mengkatalisis reaksi virus dan NADH menjadi laktat dan NAD plus aktivitas katalitik LDH. Ditentukan dengan mengukur penurunan absorban pada panjang gelombang 340 nanometer. Metode pemeriksaan yaitu metode SFBC kinetik. Alat dan bahan. Alat fotometer atau spektrofotometer, mikropipet 20 dan 100.000 mikron, 3 tip kuning, 4 tabung kan, 5 tisu, dan bahan sampel reaksi LDH, buffer fosfat pH 7,5-50 mol per L, natrium pirufat 0,6 mol per L, NADH 0,8 mol per interpretasi hasil. Interpretasi hasil,
Kadar LDL normal serat 140 sampai 280 U/L atau 2,34 sampai 4,68 mol/L. Pemeriksaan albumin. Tujuan pemeriksaan untuk mengetahui cara pemeriksaan albumin pada serum yang diperiksa. Prinsip kerja, dengan adanya BCG bromokresol green pada pH yang sedikit asam jauh menjadi hijau biru. Absorbansinya diukur pada spektrofotometer dengan panjang gelombang 632 nanometer. Metode pemeriksaan. Metode yang digunakan adalah base bromokresol green. Alat dan bahan 1. Tabung serologi, kuvet, spektrofotometer, pipet ukur, ball pipet, mikropipet, tip, rak tabung serologi. Bahan, reagen albumin, serum kontrol, sampel serum, Aquades. Interpretasi hasil. Nilai normal 3 sampai 4,59% albumin. Pemeriksaan globulin. Tujuan pemeriksaan untuk mengetahui cara pemeriksaan globulin. Prinsip kerja, serum sampel diteteskan larutan Hayem hingga timbul kekeruhan pertama. Volume larutan Hayem yang digunakan untuk titrasi sebanding dengan jumlah globulin. Metode pemeriksaan yaitu metode gross titasi menggunakan larutan Hayem HgC12. Alat dan bahan, tabung serologis, tabung Phenoject, tip postur PPTD 2 ml, mikropipet sentrifuge. Bahan, serum, reagen Hayem Na252. Baiklah, itulah tadi penjelasan 14 materi dari mata kuliah kimia klinik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya pamit undur diri. Terima kasih.